Halo, kita kan sering kagum ya sama orang-orang yang, wah pinternya minta ampun. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kenapa kadang mereka malah percaya atau ngelakuin hal yang, kedengerannya aneh gitu? Iya ya, kayak contoh yang Anda sebut tadi. Betul, kayak Kari Mullis, dia kan menang Nobel nemuin PCR, hebat banget. Tapi kok dia malah ragu gitu ya kalau HIV itu penyebab AIDS? Hmm, Atau itu, Arthur Conan Doyle, pencipta Sherlock Holmes yang logis banget, malah percaya banget sama spiritualisme, bahkan ketipu foto peri palsu segala aneh kan? betul-betul. Ini fenomena yang menarik banget emang. Nah, di materi kita kali ini, dari kutipan buku di Intelligence Trap ini dibahas cukup dalam nih. Jadi ya, misi kita sekarang mau coba bongkar bareng-bareng kenapa sih kecerdasan tinggi yang biasanya diukur dari IQ atau prestasi, gitu kok nggak selalu jadi jaminan orang bisa mikir rasional atau ambil keputusan yang benar. Kenapa bisa ada jebakan kayak gini? Mari kita telusuri. Iya, ini emang paradoks ya. Konsep kunci yang diangkat di bacaan ini tuh namanya dice rationalia. Intinya, ini tuh kayak ada ketidakcocokan gitu antara tingkat kecerdasan yang keukur kayak skor IQ atau SAT sama kemampuan buat mikir dan bertindak rasional di kehidupan nyata. Ternyata kecerdasan sama rasionalitas itu ya dua hal beda. Oh, jadi skor IQ tinggi itu nggak otomatis bikin filter omong kosong kita jadi lebih bagus gitu ya? Kayak kasus Conan Doyle tadi. Mhm. Dia kan brilian banget tuh logika detektif fiksi, tapi pas di dunia nyata kok logikanya kayak tumpul gitu ya. Pas ketemu klaim spiritualisme, kok bisa kepisah gitu ya kemampuannya? Tepat. Conan Doyle itu contoh klasik banget. Kemampuan analitisnya luar biasa kalau udah ngomongin fiksi detektif, tapi dia kayak gagal gitu menerapkan skeptisisme yang sama buat klaim paranormal. Ini nunjukin gimana kecerdasan bisa domain spesifik. Jadi kayak terkotak-kotak gitu. Ah, oke oke. Selain itu, ada jebakan lain lagi nih. Namanya motivated reasoning atau penalaran termotivasi. Penalaran termotivasi, maksudnya kita pakai kecerdasan kita bukan buat nyari jawaban yang benar, tapi malah buat ngebenerin apa yang udah pengen kita percaya. Gitu. Kayak pengacara pribadi buat ego kita sendiri ya. Persis. Dan ironisnya, orang cerdas itu bisa jadi malah lebih jago soal ini. Mereka kan punya amunisi intelektual lebih banyak tuh buat ngerangkai argumen ya kan? Iya juga ya. Jadi mereka bisa aja melintir fakta, atau cuma milih data yang dukung keyakinan mereka aja, mau itu soal politik, kesehatan, kayak kasus Mulis tadi, atau bahkan soal perisambil sama ya, ngabaikan aja bukti yang bertentangan. Makin pinter, makin canggih caranya nipu diri sendiri. Wah, ini gak serem juga ya berarti. Kecerdasan jadi kayak pedang bermata dua gitu dong. Ini nyambung gak sih sama kecenderungan orang pintar yang ngerasa lebih kebal sama bias? Saya kayak pernah dengar istilah itu. Oh, nyambung banget. Itu namanya bias blind spot atau titik buta bias. Jadi, materi ini ngejelasin kalau orang dengan kecerdasan tinggi itu cenderung lebih sadar kalau orang lain itu bias. Tapi dirinya sendiri nggak. Nah, itu dia. Justru lebih susah ngelihat bias di diri sendiri. Mereka ngerasa status intelektualnya itu ngelindungin mereka, padahal ya nggak juga. Ini yang bikin mereka jadi lebih defensif kalau dikritik. Dan lebih susah ngaku salah. Mikirnya, kan saya pinter, jadi saya pasti benar. Oke, jadi kita udah punya disrasional ya, terus penalaran termotivasi, sama titik buta bias. Ini semua ngejelasin kenapa IQ aja tuh nggak cukup. Terus apa dong yang kurang dari IQ? Di buku ini kan nyinggung studi jangka panjangnya Louis Terman soal anak-anak jenius itu ya. Hasilnya relevan nggak di sini? Relevan banget. Studi Terman ke kelompok termites yang IQ-nya super tinggi itu nunjukin kalau kecerdasan akademis pas kecil emang ada hubungannya sih sama beberapa pencapaian. Tapi yang nggak jamin kesuksesan profesional yang luar biasa atau kebahagiaan hidup gitu. Banyak dari mereka hidupnya biasa aja, malah ada yang gagal juga. Iya, ini ngebuktiin kalau ada faktor-faktor lain yang penting banget. Faktor lain kayak gimana tuh? Apa ini hal-hal yang nggak bisa diukur sama tes IQ biasa? Betul. Bacaan Anda tuh nyorot beberapa hal penting. Ada yang namanya practical intelligence atau kecerdasan praktis. Kecerdasan praktis. Iya, kemampuan buat mecahin masalah sehari-hari yang biasanya kan ambigu ya, kontekstual banget. Bukan soal akademis murni. Terus ada juga komponen kebijaksanaan, kayak kerendahan hati intelektual. Sadar kalau pengetahuan kita tuh terbatas. Oke. Terus kemampuan ngelihat dari sudut pandang orang lain, nyari kompromi, sama ngelihat gambaran besarnya.
Ini bukan soal seberapa cepat kita bisa jawab soal, tapi lebih ke seberapa bijak kita ngadepin kompleksitas hidup. Kerendahan hati intelektual. Ini menarik nih. Mungkin ini ya yang agak kurang dari Mullis atau Doyle di area tertentu itu. Merasa udah tahu banyak, jadi malah nutup diri dari kemungkinan salah. Bisa jadi banget. Selain itu, ada juga growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Keyakinan kalau kemampuan kita, termasuk rasionalitas, itu bisa diasah lewat usaha, lewat belajar dari kesalahan. Beda sama yang fixed mindset ya. Iya, kalau fixed mindset kan cenderung ngelihat gagal itu ya bukti kalau kita emang nggak mampu secara permanen. Kalau growth mindset ngelihatnya sebagai peluang buat belajar. Nah, kualitas-kualitas ini, kecerdasan praktis, kebijaksanaan, pola pikir bertumbuh, itu pelengkap penting banget buat kecerdasan mentah yang diukur IQ. Jadi kalau coba kita rangkum nih ya, kecerdasan itu ibaratnya kayak mesin mobil yang kenceng banget. Tapi kalau nggak ada setirnya, rasionalitas, nggak ada petanya, kesadaran bias dan kerendahan hati, sama nggak ada kemauan buat belajar nyetir lebih baik, pola pikir bertumbuh, ya mesin kenceng itu malah bisa bawa kita ke jurang, gitu ya? Tepat sekali. Intinya, kecerdasan perlu dikelola dengan bijak biar nggak jadi bumerang. Betul-betul. Sumber yang Anda kasih ini ngingetin kita kalau jadi well-informed atau cerdas, itu bukan cuma soal berapa banyak fakta yang kita tahu, tapi yang lebih penting, bagaimana kita memproses dan menggunakan informasi itu. Kualitas berpikir kita sama pentingnya atau bahkan mungkin lebih penting daripada kuantitas pengetahuan. Wah, ini benar-benar ngebuka wawasan sih. Makasih banyak ya udah membedahnya bareng-bareng. Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Mungkin nggak sih langkah pertama menuju pemikiran yang benar-benar cerdas dan rasional itu justru dimulai dari kita ngakuin dengan jujur keterbatasan pengetahuan kita dan potensi bias kita sendiri. Ya, sesuatu buat direnungkan lah.